Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita lanjut ke sifat koligatif larutan, kita harus memahami dulu konsep-konsep mol dan juga fraksi mol di sini. Karena di sifat koligatif larutan itu membahas mengenai jumlah partikel yang terdapat dalam suatu larutan. Nah, di sini terdapat konsep mol yang terdiri dari molaritas yang dilambangkan dengan M besar, molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, dan juga fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Di sini bisa kalian baca nanti terdapat foto yang Miss lampirkan, konsep dari molaritas dan juga molaritas serta fraksi mol, di mana mereka tersebut adalah salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi dari suatu larutan. Konsentrasi itu seberapa banyak suatu zat yang terdapat dalam suatu larutan, ya. Jadi untuk rumusnya itu sudah Miss rangkum, boleh lihat di buku kalian dan juga boleh lihat catatan yang Miss buat supaya lebih mudah. Rumusnya untuk molaritas ini dilambangkan dengan M besar, yaitu massa zat terlarut dikali 1000. Di sini 1000 maksudnya 1 liter ya, atau 1000 ml. Dan dibagi MR zat terlarut dikali volume larutan dalam mililiter. Atau bisa juga menggunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N di sini adalah jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Nanti kita bahas yang mana zat terlarut dan juga zat sebagai pelarut. Nah, untuk molaritas rumusnya juga sama, tapi bedanya ada di bagian sini, di mana kalau yang di molaritas itu volume larutan dalam mili, sedangkan kalau molalitas yang M-nya kecil itu menggunakan massa pelarut dengan satuannya gram. Atau bisa juga menggunakan rumus M kecil atau N ya, sama seperti yang ini tadi, sama dengan gram dibagi MR. Gram di sini massa zat terlarut dan juga MR dari zat terlarut. Oke, kita lanjutkan ke fraksi mol. Di sini fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol suatu larutan. Rumusnya kalau fraksi mol dilambangkan dengan P. Nanti di sini terbagi menjadi dua, ada fraksi mol pelarut dan juga fraksi mol zat yang terlarut. Nah, kalau yang pelarut, ingat saja kalau pelarut kan lambang pertamanya adalah P, maka kita buat adalah XP. Kita menggunakan mol di sini karena ada kata mol, fraksi mol. Berarti di sini rumusnya mol pelarut dan dibagi mol pelarut dikali mol zat yang terlarut. Ingat kalau rumusnya itu adalah XP atau yang pelarut, maka gunakan awalan P di sini dikalikan dengan zat yang terlarut. Lanjut, untuk yang zat terlarut itu rumusnya juga sama, hanya saja beda di lambangnya. Ini terlarut ya, kalau di sini lambang awalnya T terlarut, maka rumusnya XT sama dengan mol zat yang terlarut dibagi mol zat terlarut dikali mol zat sebagai pelarutnya. Nah, di sini Miss ilustrasikan yang namanya tadi mana pelarut dan juga mana zat yang terlarut. Larutan adalah campuran satu atau dua atau bahkan bisa lebih zat yang terdiri dari zat pelarut dan juga zat terlarut yang bersifat homogen. Jadi ada zat pelarut dan juga terlarut bersifat homogen. Homogen di sini maksudnya dia itu menyatu menjadi satu, tidak ada pokoknya dia itu rata ya. Jadi kalau untuk ilustrasinya, misalkan di sini ada gelas nih, Miss isi air 100 ml, Miss tambahkan dengan garam 20 ml. Ketika Miss tambahkan garam, kemudian Miss aduk ya. Setelah diaduk, maka warnanya akan sama rata. Tidak ada di sisi atas itu gula, di bawah itu air, pokoknya dia rata, maka dia dikatakan homogen. Tidak bisa lagi dibedakan yang mana gula dan juga air. Nah, di sini kita bedakan itu zat terlarut. Yang mana Miss zat terlarut? Zat terlarut itu umumnya yang lebih sedikit, yang larut di dalam air. Bisa garam, gula, asam asetat, dan sebagainya. Kalau untuk yang pelarut, dia sebagai pelarut yang melarutkan zat tadi yang dimasukkan. Umumnya dia itu lebih banyak volumenya. Nih, 100 ml itu air. Kalau di sini tadi untuk contoh ini air dan garam, zat terlarutnya adalah garam, zat pelarutnya adalah air. Contoh lainnya untuk pelarut dia bisa menggunakan alkohol. Lanjutnya kita berikan contoh soal supaya lebih paham nanti.
Di sini tentukanlah besarnya konsentrasi dalam molaritas. Di sini molaritas dilambangkan dengan M besar. Dari 9,8 gram asam sulfat atau H2SO4 dalam 500 ml larutan. Di sini dikatakan 500 ml larutan dan juga ada M besar. Berarti kita menggunakan rumus dari molaritas. Petunjuknya di sini sudah diberikan. Yang pertama itu tentukan dulu data diketahui dan juga ditanya. Kita sudah laksanakan. Yang diketahui adalah massa asam sulfat 9,8 gram, volumenya 500 ml dan yang ditanyakan adalah molaritas. Nah, selanjutnya cari MR dari massa relatif. Cara mencari MR nanti Miss percepat videonya. Nah, untuk mencari MR itu rumusnya adalah jumlah atom dikalikan dengan AR-nya. AR itu yang mana? AR itu si atom relatif ini. Untuk H sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Nah, jadi untuk H di sini jumlah atom, kan rumusnya tadi jumlah atom dikalikan AR atom. Jumlah atom H sama dengan 2, berarti 2H dikalikan AR-nya sama dengan 1. Untuk S jumlah atomnya 1 dikalikan AR S-nya sama dengan 32. Berikut juga untuk O. O itu jumlahnya ada 4, berarti kita buat sini 4O dikali ARO sama dengan 16. Kita buat 16. Nih, maka kita tambahkan dulu 4 dikali 16 sama dengan 32, 46. Berarti di sini adalah 64. Nah, ditambahkan. Maka hasilnya sama dengan 98. Didapatkan nih AR-nya. Udah bisa kita masuk ke rumus molaritas. Maka kita masukkan rumusnya yaitu mol sama dengan massa. Ini massa zat terlarut ya. Miss, kenapa 9,8 di sini massa terlarutnya? Karena di sini kan ada air dan juga asam sulfat di sini. Tadi sudah dijelaskan kalau air itu adalah pelarut, pasti pelarut. Berarti zat terlarutnya adalah asam sulfat. Maka si asam sulfat inilah yang kita masukkan. Masanya diketahui 9,8 gram dan juga MR-nya udah dapat tadi 98 dikali 1000 dibagi 500 ya. Berarti ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret jadi 2. Di sini juga bisa coret 9,8 dibagi 9 itu 0,1 dikali 1000 dibagi 500 itu 2. Berarti 0,1 dikali 2 adalah 0,2, satuannya adalah M besar. Ini nanti silakan disalin untuk contoh soal ya. Boleh nanti kalian screenshot dan juga disalin. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini berapakah massa natrium ya? Di sini berarti yang ditanya adalah massa natrium hidroksida yang harus dilarutkan dalam 200 gram air untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 0,3 m. Di sini ada M kecil. Kalau M kecil itu dilambangkan tadi dengan molalitas. Berarti di sini yang ditanya adalah massa. Kalau yang ditanya massa, berarti kita gunakan rumus yang sama, hanya saja rumusnya kita putar. Berlaku juga untuk molaritas ya di sini. Nah, kan rumusnya tuh tadi hampir sama tuh, cuman beda yang di bawahnya aja. Kalau di molaritas itu volume, di molalitas itu gram atau massa. Stepnya yaitu adalah cari data yang diketahui. Udah nih diketahui 200 gram air, berarti air adalah pelarut. Ingat, air adalah pelarut. Berarti udah didapat nih massa pelarutnya adalah 200 gram. Ya, lanjutkan dengan konsentrasi. Konsentrasi ini adalah molnya. Hasil dari ini namanya konsentrasi ya. Konsentrasinya 0,2 mol molaritas. Sedangkan yang ini konsentrasinya 0,3 molalitas. Yang ditanya adalah massa NaOH. Kita masukkan dulu rumusnya. Oh ya, di sini ada stepnya, cari dulu MR di sini. Tuh, dari kita dapatkan MR NaOH adalah jumlah atom NaOH itu ya, dikalikan dengan AR-nya. Untuk Na itu terdiri dari satu atom, masing-masing satu atom dikalikan nilai AR-nya ya, seperti yang ada di soal. Kita lanjutkan dengan mencari massa NaOH. Kita perhatikan dulu rumus awalnya ya. Untuk molaritas itu rumusnya adalah massa M kecil
molalitas, massa zat terlarut dikali 1000 dibagi mR zat terlarut dikali massa pelarutnya. Di sini tadi kita udah dapat tuh si mR-nya tadi ya. mR-nya udah dapat 40 nih. Kita lanjut lagi. Apa yang diketahui? Massa pelarut dalam gram. Massa pelarutnya udah diketahui nih, massa pelarutnya 200 gram. Berarti data untuk yang di bawah sudah dapat semua. Nah, yang untuk 1000 ini adalah ketetapan. Dan di sini yang ditanyakan adalah massa. Molnya juga sudah diketahui tadi. Berarti rumusnya itu diputar ya. Berarti molnya naik ke atas, nanti 1000-nya itu jadi perbandingan di bawah. Rumusnya diputar seperti ini. Massa mol, massa NaOH itu berarti kita lihat lagi di sini mR zat terlarut ya, massa pelarut nanti dikalikan mol di sini. Mol dikali mR terlarut ya, massa terlarutnya dikali massa pelarut dibagi 1000. Nah, yuk kita masukkan sama-sama di sini. Untuk M kecilnya kan udah dapet tadi tuh, konsentrasinya 0,3. Jadi kita masukkan sini 0,3 mol dikalikan mR yang terlarutnya adalah 40 dikali massa pelarut nih. Massa pelarutnya itu adalah 200 gram. Maka kita bagi dengan 1000. Kita buat di sini massa ya, M. Massa. Nih, maka massa yang didapatkan adalah massa sama dengan, kita lanjutkan, yaitu 0,3 mol ya. Nah, ini bisa dicoret, ini jadi 1 dan ini bisa jadi 5 nanti. 0,3 dikali 40 itu 3 kali 4 12 ya. 12 dibagi 5 berarti. Kalau 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2,4. Karena ini yang ditanya adalah massa, berarti satuannya adalah gram. Tuh, udah dapat. Nanti silahkan juga nanti ini dicatat ya, disalin. Contoh soal ke nomor 2, silahkan di screenshot.